Bab 27, Ethan hendak menemui Alina. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri, keluh Yunda pada Ethan. Ethan dan Yunda kini sedang berada di rumah mewah milik keluarga. Yunda, hari ini wanita kaya itu dijadwalkan pergi ke Singapura untuk urusan bisnis keluarganya dan harus menetap di sana selama 6 bulan. Ma, aku tidak ingin menjadi perwakilan perusahaan, rengek. Yunda pada Ilis mamanya. Sayang, lagi pula pernikahan kamu dan Ethan kan masih tahun depan. Karena tahun ini masih banyak pekerjaan baik di keluarga Ethan maupun keluarga kita. Ucap Ilis memberi pengertian pada anaknya itu. Yunda menatap kedua mata Ethan dengan sangat dalam. Seperti ia sedang berbicara lewat telepati pada pria tampan itu. Ia seperti sedang mengancamnya agar jangan sampai bertemu dengan Alina. Ethan hanya diam dan tidak merespon tatapan Yunda. Ia terus saja memasang wajah ramah pada Ilis agar tidak ada kecurigaan. Kamu ini loh Yun, tidak malu pada Ethan. Kita ini sudah biasa dengan semua kegiatan ini dan di kedepannya juga pasti seperti itu. Kalau memang kamu tidak mau ya sudah jatuh orang miskin aja, cuma duduk di tempat, makan, seala kadarnya kalau ada juga. Dan belum tentu juga kamu bakal ketemu sama Ethan kalau kamu miskin, cetus Elise. Iya juga ya Ma. Ya sudah kalau gitu Yunda akan pergi. Tapi Ma, Yunda, titip Ethan ya. Nanti dia nakal waktu tidak ada Yunda. Kamu ini loh Yun, tidak bagus bilang seperti itu. Kamu seolah-olah tidak percaya pada calon suami kamu. Nanti kalau dia batalin pernikahan, sama kamu kayak mana? Bisik Ilis, aku memang tidak percaya sama Ethan, Ma. Bisa saja dia pergi kepada wanita lain kalau aku tidak ada, bisik Yunda juga. Mereka berdua sama saja. Batin Ethan melihat kelakuan ibu dan anak itu. Ethan pun mulai terlihat bosan karena Yunda dan Ilis sibuk sendiri. Hahaha, maafkan kami anak Ethan, kamu sudah merasa bosan ya? Ayo, kita segera makan siang bersama, ujar Ilis. Ya tante, sahut Ethan seraya tersenyum tipis. Di meja makan sudah disajikan makanan yang banyak nan mewah. Hari ini memang hanya Ethan lah yang diundang untuk mengantarkan Yunda ke bandara karena semua keluarga Ethan sedang sibuk urusan bisnis. Hahaha, tante sungguh tidak menyangka akan menjadi besan dari keluarga kalian nak Ethan. Nama keluarga kita pasti sangat terpandang karena bergabungnya kedua keluarga ini, tutur Elisa. Ethan menanggapinya dengan tersenyum dan mengangguk-angguk. Yunda juga tersenyum mendengar perkataan mamanya. Aktifkan terus ponselmu sayang, tukas Yunda. Art, wanita gila ini? Kapan aku bisa terlepas darinya batin Ethan? Kenapa kamu diam saja sayang? Aku masih mengunyah Yunda. Bagaimana bisa aku berbicara ketika aku mengunyah? Sayang. Panggil aku sayang. Ya sayang, aku sedang mengunyah makananku. Bagaimana bisa aku berbicara ketika mulutku sedang sibuk mengunyah? Baiklah, Jati ingat yang aku katakan. Jangan sampai ponselmu tidak aktif atau tidak bisa aku hubungi. Iya, jawab Ethan singkat. Apa? Ada yang kurang sayang? Iya sayang, di titik ini Ethan merasa sangat direndahkan. Yunda, seperti sedang mengolok-oloknya sebagai seorang pria. Pria tampan, itu yang sudah merasa benci pada Yunda kini semakin bencilah dan kini menjadi pendendam. Akan aku buat kamu memintaku untuk melepaskan dirimu, ancam Ethan dalam hatinya. Yunda dan Ethan kini berada di bandara, hanya mereka berdua yang berangkat ke bandara. Keluarga Yunda tiba-tiba ada rapat penting yang tidak bisa ditinggal. Rio pengawal Ethan kesulitan membawa semua barang bawaan Yunda yang banyak karena dia sendirian. Budak, cepetan dong bawanya, titah Yunda. Jangan kamu merendahkan dia seperti itu Yunda. Aku tidak suka. Dia juga manusia dan punya harga diri walaupun pekerjaannya sebagai pengawalku. Kau tegur Ethan, ayolah sayang Kit. Jangan panggil aku sayang. Bukankah kita sudah sepakat tidak memanggil panggilan itu kalau tidak ada keluarga kita? Kamu masih keras kepala ya? Kamu mau aku celakai dia? Ancam Yunda. Ingat Yunda,
walaupun hanya sehelai rambut Alina yang kamu lukai, maka seluruh kehidupanmu akan aku hancurkan. Dan aku peringatkan kamu jangan anggap aku remeh, atau kamu akan menangis sampai mati. Perkataan Ethan dengan suara bariton yang berat membuat bulu kuduk Yunda berdiri, rasa takut mulai menerpanya. Wanita itu kini harus berpikir secara matang sebelum ia bertindak atau ia sendiri yang akan rugi nanti. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya Yunda pun kini berjalan menuju pesawat. Wanita itu menoleh ke arah Ethan, apakah dia masih melihatnya pergi atau sudah beranjak? Dan kekecewaan pun terlihat jelas di wajah wanita cantik itu karena Ethan bahkan tidak terlihat lagi batang hidungnya. Ancamanku sudah mulai kendur untuknya. Aku harus membuat siasat baru agar Ethan tidak berpaling dariku, gumam Yunda. Ethan mengambil alih setir mobil begitu Ryu hendak masuk. Ambillah uang ini untuk ongkos, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan kalau ada yang bertanya soal aku, katakan bahwa aku sedang bertemu dengan klien. Tutur Ethan seraya menyerahkan beberapa lembar uang pada Ryu. Ryu pun mengambil uang itu dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh atasannya. Semoga sukses, Pak, doa Ryu. Karena Ryu sangat tahu apa yang hendak Ethan lakukan saat ini. Pengawal Ethan itu pun mengambil uang itu karena ia ada kencan bersama pacarnya. Ethan tiba di apartemen Retno. Ia pun menekan bel rumah editor itu beberapa kali, tapi setelah beberapa saat tidak ada sahutan apa-apa dari dalam apartemen. Pria tampan itu pun mencoba untuk menghubungi Retno. "Retno, kamu di mana?" tanya Ethan begitu Retno mengangkat teleponnya. "Aku sedang tidak ada di rumah untuk beberapa hari, ada keperluan penting yang tidak bisa aku katakan," jelas Retno. Kalau gitu kamu tahu nggak informasi tentang Alina? Kenapa memangnya? Aku ingin menemuinya." "Ya sudah, datang saja ke rumahnya. Aku tidak saling berkomunikasi dengannya karena aku terlalu sibuk. Cari tahu sendiri. Maaf, aku tidak bisa membantu saat ini." Setelah menjawab seperti itu, Retno pun memutuskan panggilan telepon. Ethan pun terlihat bingung untuk sesaat, tapi ia pun akhirnya memutuskan untuk menuju rumah Alina. Beberapa saat kemudian, pria tampan itu telah tiba di rumah Alina. Akan tetapi seluruh rumah Alina terlihat kosong. Lampu rumah itu hidup padahal matahari sudah bersinar sangat terik. Pintu gerbang juga tergembok tidak seperti biasanya. Kalau pintu gerbang tergembok, biasanya Alina akan pergi untuk beberapa hari. Tapi kemana dia? Gumam Ethan. Atau jangan-jangan Alina sedang bepergian bersama laki-laki itu, praduganya. Di saat yang sama, Lizzie yang tidak masuk kerja hari itu sedang berjalan dengan terus menunduk karena teriknya matahari menuju rumah Alina. Ethan melihat ke arah Liz dan mencoba mengenalinya. "Oh, Liz," tanya Ethan. Liz yang sedari tadi menunduk mengangkat kepalanya. Wanita cantik itu pun melihat ke arah Ethan yang berdiri tidak jauh darinya. "Loh, Pak Ethan?" tanya Liz terkejut. "Kami ngapain menunduk gitu?" tanya Ethan. "Panas, Pak. Gila aja. Nggak mau item aku. Pakai tabir surya yang banyak. Kalau nggak ya pakai baju panjang. Kamu malah pakai baju kurang bahan." Isi Bapak malah mencela aku. "Bapak sendiri ngapain di sini? Di depan rumah Alina. Aku mau ketemu sama Alina. Aku mau menjelaskan semuanya sama dia. Terus kamu mau kemana?" "Aku mau panen stroberi punya Alina di halaman belakang. Karena udah mateng disuruh Alina untuk panen." "Ah ya, Pak. Kayaknya mau Bapak jelasin gimana juga sama penulis kesayangan. Aku itu, dia pasti udah kecewa sama Bapak." Ethan terdiam dan merenung sejenak. Ia pun berpikir hal yang sama, bahwa Alina pasti sangat kecewa padanya. Tapi pria tampan itu tidak bisa melepaskan Alina. Ia sudah jatuh cinta padanya. Dan begitu mengingat Alina kini dekat dengan pria lain membuatnya sangat ketakutan akan kehilangan wanita itu. "Jangan panggil aku Bapak, Liz. Panggil Ethan saja." "Dan aku tidak peduli, Liz.
Aku tidak bisa melepaskan dia. Aku tidak bisa melihat dia bahagia bersama pria lain. Terus gimana sama Alinanya? Dia lo pasti udah berapa kali lihat kamu sama cewek kaya yang kurang ajar itu. Kamu tahu soal Yunda? Tidak terlalu banyak tahu. Tapi Alin pernah bercerita padaku ketika aku bertanya, "Sudahlah, aku tidak peduli soal itu. Bisa kamu katakan padaku saja di mana Alina sekarang? Kamu percaya padaku kan? Aku benar-benar tulus padanya." Lis ragu hendak memberitahu Iten karena kemarin ia sudah memberitahu Fatan soal keberadaan Alina. Dan jika ia memberitahu Iten juga, maka tamatlah riwayatnya. Padahal dia dan Alina baru saja menjalin persahabatan. "Kamu ragu, Lis?" tanya Iten karena Lis diam saja. Aku nggak tahu mau jawab apa. Aku masih butuh waktu untuk berpikir. Aku mau panen stroberi sambil memikirkan jawaban. Apa yang harus aku katakan padamu? Kalau gitu aku bantu kamu untuk panen, agar aku cepat mendapatkan jawaban darimu. Mereka berdua pun akhirnya masuk ke rumah Alina dan segera menuju halaman belakang tanpa masuk ke rumah Alina karena bisa lewat di samping rumah. Lis merasa tertekan karena Ethan yang terus berada di sampingnya, membuatnya ingin memberitahu tapi juga khawatir jika ia memberitahu. Setelah beberapa saat kemudian semua stroberi telah dipanen, Liz mendapatkan satu baskom penuh stroberi di tangannya. Ia pun sesekali memakan buah itu seraya terus berpikir, "Liz, apa yang membuat kamu ragu? Kamu tahu sendiri apa yang selama ini yang telah aku lakukan pada Alina sebelum wanita penjilat itu datang dan mengancamku." Jelas Ethan. Liz terkejut mendengar kata mengancam. "Kamu diancam?" "Iya, Liz. Wanita itu mengancamku akan berbuat sesuatu yang buruk pada Alina kalau aku tidak menuruti maunya. Loh, bukankah akan berbahaya jadinya kalau kamu ketemu sama Alina sekarang?" Tanya Liz mulai marah karena gegabahnya Ethan. "Liz, aku tidak segegabah itu. Wanita licik itu sedang berada di luar negeri. Makanya aku mau memanfaatkan ini untuk menjelaskan semuanya pada Alina." Apa kamu akan menjamin keamanan Alina?" "Tentu saja. Aku akan membawa beberapa pengawal yang akan menjaga Alina dari jarak jauh." "Baiklah kalau gitu, sebenarnya aku ini tim kamu sama Alina. Kalau sama anak geng motor itu aku kurang setuju." "Kenapa?" "Takut aja aku sama mereka. Anak motor kan biasanya ugal-ugalan. Apalagi masih muda kan?" "Baiklah, cepat katakan di mana Alina sekarang. Akan aku kasih tahu. Tapi kamu harus membuat pertemuan kalian seolah-olah tidak disengaja. Karena kalau dia tahu aku yang kasih tahu, besok-besok aku enggak bakal lagi bisa bantu kamu." "Kamu tenang saja, Liz. Aku punya ide bagus untuk itu." Akhirnya Liz pun memberitahu Ethan di mana keberadaan Alina. Bersambung.